Shalom, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Apen Selatan di edisi 14 Juni 2022. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan serta kita merenungkannya, terlebih mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu dalam seluruh hidup kami. Di hari ini kami akan membaca firman-Mu atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat ciptaan-Mu. Firman-Mu yang akan kami baca, kami mohon Tuhan beri hikmat bagi kami. Roh Kudus menolong kami, menguatkan dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan untuk kita bersama baca dan renungkan di saat ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasal 5 pada ayatnya yang keempat. Kitab Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Saya akan membaca bagi kita semua dengan perikop jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya ulangi, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini yaitu mencari Tuhan. Dewasa ini banyak orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Banyak orang Kristen lebih memilih untuk mengikuti rayuan-rayuan duniawi daripada mengikuti Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi yang akan selalu kita buat dalam hidup kita. Nah, apa konsekuensi kita ketika kita jauh dari Tuhan? Atau apa konsekuensi kita ketika kita hidup bersekutu dengan Tuhan? Perlu kita ketahui bersama bahwa konsekuensi hidup bersekutu dengan Allah adalah hidup menurut jalannya. Lalu bagaimana ketika kita hidup tidak bersekutu dengan Allah? Bapak Ibu pemirsa, sebaliknya konsekuensi meninggalkan Allah dengan segala jalannya berarti kematian dan ratapan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sikap bangsa Israel
ketika mereka meninggalkan Allah. Sikap mereka yang meninggalkan Allah itu nampak dalam tingkah laku mereka sehari-hari. Mereka mengubah keadilan menjadi kejahatan dan menghempaskan kebenaran ke tanah. Menindas dan merampas hak milik orang lemah dengan uang dan memungut pajak gandum yang mestinya harus ditolong oleh negara. Semua kejahatan itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan Allah, sekaligus menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan sama sekali tidak mentolerir sikap hidup mereka yang membunuh kehidupan dan pengharapan mereka yang lemah. Maksudnya, ketika kita menindas orang-orang miskin, ketika kita menindas orang-orang lemah, maka Tuhan tidak mentolerir sikap hidup yang demikian. Sebagaimana Allah melihat kepada Israel ketika ditindas di Mesir, demikian Allah akan mendengar seruan mereka yang tertindas di antara umat Allah. Para penindas akan mengalami penghukuman Allah. Kemewahan yang mereka peroleh dari hasil penindasan akan musnah. Kebun anggur yang mereka bangun dengan indah tidak akan mereka nikmati. Sesungguhnya hanya di dalam Allah ada kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita menjauhkan Tuhan dari dalam hidup kita, maka kematian akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita datang dan hidup hanya di dalam Allah, maka pasti kita akan menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam hal ini, bangsa Israel keliru menyuarakan Tuhan di tempat-tempat peribadatan. Maksudnya, semua tempat ibadah tidak menjamin Tuhan boleh didapatkan. Mengapa? Sebab Tuhan ada bagi kita yang membuka hati dan menerima Dia dan mau bertobat dalam hidup kita. Carilah Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini. Mari Tuhan berkati firman-Mu. Hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkan. Jadikanlah firman-Mu ini dalam seluruh hidup kami. Biarlah kami yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini mau berbalik ketika kami telah jauh dari-Mu. Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus terus mengingatkan dan menyadarkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Berkati seluruh kehidupan umat Tuhan. Berkatilah seluruh pekerjaan usaha mereka. Berkatilah seluruh program kerja BPM Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis GKI Apen Selatan,
dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, persiapan sidang sinode yang kurang lebih 1 bulan, Tuhan menolong panitia transit, Tuhan menolong panitia induk dalam mempersiapkan semua hal guna menyukseskan pelaksanaan sidang sinode ke-18 di Waropen. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen sampai ke kampung-kampung, Tuhan memberkati. Usaha percetakan Narwastu Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati. Peralatan-peralatan yang digunakan, Tuhan memberkati. Bahkan para kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil dengan seluruh peralatannya. Biarlah semua peralatan ini dapat digunakan menunjang akan pekabaran Injil melalui media massa. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, kita telah mengikuti bersama-sama firman Tuhan lewat siaran YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Mari saksikan terus siaran Tabura Injil setiap hari. Shalom.